News and Talk. Badan Pusat Statistik menyampaikan Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32%. Persentasi penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2022 tercatat sebesar 10,93% dari total penduduk provinsi ini. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut terjadi di perkotaan maupun perdesaan. Bagaimana penjelasannya kami jumpai kembali Kepala BPS Jawa Tengah Insinyur Adi Wiryana MSI. News and Talk. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tadi yang sempat terputus Pak Adi. Bagaimana untuk penjelasan bisa penurunan ini? Tadi sudah sampai pada faktor-faktor bagaimana penurunan kasus kemiskinan ini bisa terjadi. Baik, penurunan ini 0,32% lebih baik dibandingkan kondisi nasional. Karena nasional cuma turun 0,17%. Walaupun demikian, secara persentase penduduk miskin, kita masih lebih besar dibandingkan angka nasional yang 9,54%. Dan kenapa terjadi penurunan yang relatif lebih besar? Karena memang kondisi COVID di Jawa Tengah jauh lebih baik dibandingkan di Jakarta ataupun Jawa Barat dan sebagainya. Dan ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 1 kemarin mencatat 5,16%, lebih baik dibandingkan kondisi di September 2021, di mana di sana tumbuhnya hanya 2,65%. Demikian Pak Muhammad sementara. Terima kasih. Selain pandemi, kira-kira apa lagi yang membuat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini bisa membaik, Pak? Ya, membaik juga karena pada bulan Maret 2022 ini juga sedang musim panen. Dan ini kelihatan juga dari nilai tukar petani kita yang naik sebesar 1,67 poin. Tadinya 100,95 menjadi 102,62. Jadi ini juga berpengaruh terkait dengan penurunan kemiskinan terutama di pedesaan. Di samping itu juga di perkotaan karena tadi kondisi pandemi lebih baik, masih terjadi inflasi sebesar 2,43%, masih terjaga inflasinya. Baik Pak Adi. Demikian kira-kira ya. Berarti memang aktivitas ekonomi masyarakat yang kembali hidup yang akhirnya membuat pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini membaik Pak ya? Betul Pak Muhammad. Termasuk juga kelihatannya pengangguran kita kan turun juga. Sebelumnya kan dari 5,95% turun menjadi 5,76%. Ini juga menandakan bahwa ekonomi di Jawa Tengah saat ini memang sudah menuju ke ekonomi yang normal. Walaupun kemiskinan ini juga 10,93% masih sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Di tahun 2019 sebelum pandemi 10,53%. Jadi memang ada relatif mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan ada perbaikan terkait dengan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Kira-kira demikian Pak Muhammad. Lantas kegiatan ekonomi seperti apa saja Pak yang biasanya hidup di masyarakat yang kemudian dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi kita? Ya, paling tidak ada 3 ekonomi yang besar berperan di Jawa Tengah. Pertama di sektor industri. Industri itu berperan paling besar terkait dengan perekonomian. Yang kedua adalah di sektor perdagangan. Dan ketiga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah di sektor pertanian. Karena itu diikuti oleh berbagai jumlah masyarakat yang cukup banyak. Walaupun konstruksi juga masih berperan. Kalau misalnya konstruksi juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menurunkan kemiskinan. Walaupun demikian ada satu hal yang perlu dihati-hatikan karena pada bulan September kita akan melihat kembali kondisi kemiskinan di Jawa Tengah September 2022. Dan saat ini inflasi kita relatif sudah di lampu merah karena nilainya sudah 4,35%, sudah di atas 4%. Ini sudah harus kehati-hatian kita semua terkait dengan kenaikan harga bawang, harga cabai, minyak goreng, dan BBM yang juga masih naik. Demikian Pak Muhammad. Nah itu tadi berbicara mengenai kenaikan harga pangan, kemudian listrik, BBM, LPG juga naik ini Pak Adi. Apakah tidak akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan? Ya, sebenarnya kenaikan harga itu ada dua sisi. Pertama dengan kenaikan harga, paling tidak
masyarakat bisa mencari untung, artinya pedagang maupun pengusaha transport bisa menaikkan harganya dan meningkat. Tapi di sisi lain memang ada kerugian kalau inflasi terlalu tinggi, terutama bagi yang penerima pendapatan tetap, yang menerima upah gaji yang tetap, itu akan terkendala karena tadinya bisa membeli sekian banyak, sekarang menurun daya belinya. Dan tentunya ini juga akan menghambat terkait dengan penurunan kemiskinan. Jadi karena kemiskinan yang dipotret BPS kan berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri adalah kebutuhan hidup masyarakat yang dinilai dengan rupiah, baik untuk makanan dan non makanan. Nah, kalau inflasi terjadi, otomatis kan harga-harga menjadi naik, garis kemiskinan juga naik. Dan otomatis orang yang tadinya tidak miskin bisa menjadi miskin, tergolong ke dalam kategori miskin. Ya, bertambah seperti itu. Baik. Untuk Jawa Tengah sendiri berapa besar angka garis kemiskinan saat ini, Pak Adi? Garis kemiskinan kita di Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan nasional. Karena di nasional 520.000 lebih garis kemiskinannya. Sementara di Jawa Tengah masih di level 438 ribu. Atau rata-rata kalau per rumah tangga sekitar 1,9 juta per rumah tangga per bulan. Kalau tadi 438 ribu per orang per bulan, kalau di Jawa Tengah sendiri per rumah tangganya adalah 1,9 juta per bulan. Ini lebih rendah dibandingkan nasional yang garis kemiskinannya sekitar Rp502.000 per kapita per bulan. Baik. Ini kalau kami dapat data dari Kota Semarang sendiri, garis kemiskinannya malah naik justru tahun 2021 543.000. Berarti memang pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada garis kemiskinan gitu, Pak ya? Betul, karena terutama tingkat inflasi, karena biasanya pertumbuhan ekonomi menandakan ekonomi membaik. Nah, ekonomi membaik salah satunya juga disebabkan karena inflasi yang juga relatif kecil tapi terjaga. Nah, kemudian dari situ juga akan berdampak kepada garis kemiskinan. Jadi ada faktor efek samping dari pertumbuhan ekonomi yang membaik. Ada beberapa daerah mungkin, Pak, di Jawa Tengah yang menyumbangkan angka cukup signifikan peningkatan garis pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Ya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebenarnya kalau dilihat dari share ataupun peranan dari masing-masing kabupaten kota, kelihatan memang kalau kita bagi wilayah Jawa Tengah ada bagian utara, ada bagian selatan, bagian timur, masih relatif didominasi dengan yang pantai utara. Karena pantai utara didominasi dengan berbagai industri yang cukup besar. Sementara di kawasan selatan dan itu termasuk daerah pertanian, kemudian kawasan timur juga sebagian pertanian di samping untuk misalnya industri semen, termasuk industri rokok dan sebagainya. Berarti tetap memang industri adalah memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, Pak ya? Iya, karena industri kita peranannya cukup besar di Jawa Tengah dan itu diminati oleh berbagai banyak tenaga kerja yang cukup banyak. Di samping juga sektor pertanian yang tenaga kerjanya juga lebih banyak dibandingkan industri. Bagaimana dengan UMKM di Jawa Tengah, Pak Adi? Ya, UMKM berperanan cukup signifikan karena UMKM ini juga menopang terkait dengan pengangguran. Karena sebagian besar ketika kemarin terkena COVID di tahun 2020-2021, terkena PHK misalnya, mereka lari kepada UMKM. Dan otomatis UMKM memang menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Sekitar 80%-an tenaga kerja kita itu sebenarnya adalah di sektor UMKM. Tetapi dari share terhadap perekonomian maksimal kita potret hanya sekitar 60%-an peranan dari UMKM, lebih banyak didominasi dengan usaha besar. Baik. Sektor UMKM seperti apa saja yang sampai saat ini menyumbang angka yang signifikan, Pak? Ya, UMKM kita memang bervariasi, ada industri kecil, kemudian perdagangan juga. Kebanyakan pasar-pasar kita juga didominasi dengan UMKM. Di samping itu juga ada beberapa jasa-jasa yang kelihatannya juga cukup signifikan. Jasa-jasa yang saya maksud bisa jasa restoran, jasa rumah makan, termasuk jasa
untuk gunting rambut dan sebagainya yang juga ternyata di Jawa Tengah relatif cukup signifikan. Dari data BPS Jawa Tengah sendiri ada berapa UMKM yang terdata, Pak? Ya, data kita relatif kalau industri besar sedang kemarin kita ataupun usaha besar itu sekitar 4.600-an, sedangkan UMKM-nya bisa dikatakan kalau misalnya itu ada 80%, sedangkan usaha besarnya sekitar 44 ribuan, itu berarti kan hampir sekitar 60 ribuan yang kemarin dari sensus ekonomi 2016 yang lalu. Baik. Harapannya memang berarti aktivitas ekonomi di masyarakat lah yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ya Pak Adi ya? Iya. Di samping itu ya kita berharap mudah-mudahan COVID segera usai sehingga ekonomi baik UMKM maupun usaha besar yang tadinya terkendala dan terdampak bisa segera pulih kembali. Baik. Barangkali begitu Pak Muhammad. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Pak Adi pada siang hari ini. Sama-sama Pak Muhammad. Satu info yang ingin saya sampaikan terkait ketimpangan. Ternyata ketimpangan di masyarakat saat ini juga terjadi peningkatan karena sebelumnya di Gini rasio cuma 0,368, sekarang naik menjadi 0,375. Dan ini harapan kita bahwa masyarakat ke depan bisa membagi rezekinya kepada kalangan miskin, rumah tangga miskin. Walaupun rumah tangga miskin terjadi penurunan, tetapi yang paling kaya semakin kaya juga ternyata data kita menandakan ada peningkatan. Ini yang harus kalau bisa ke depan untuk menghindari terjadinya masalah yang kita tidak inginkan. Harapannya Gini rasio juga bisa kita kawal untuk semakin rendah. Baik. Demikian Pak Muhammad, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih banyak Pak Adi, selamat siang. Selamat siang Pak Muhammad dan seperti biasa. Demikian pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Insinyur Adi Wiryana MSI. Membeli produk Indonesia berarti membuka lapangan kerja anak bangsa. El Shinda News and Talk.